Tapi justru dari sikap gestur politik ya justru PDI Perjuangan yang paling siap mendukung Prabowo dibandingkan partai-partai yang lain yang sudah menyatakan siap berkoalisi. Memang cukup keras ya, aku ngerasa waktu itu PDIP kelihatannya berani gitu kan untuk berdiametral dengan Prabowo Gibran yang pada saat itu didukung oleh partai-partai seolah-olah mereka permisif dengan adanya penyimpangan konstitusi segala macam gitu. Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Ya. Mas, Kita kok salah-salah kalau ini udah sering terlalu terbiasa kadang-kadang karena mungkin excited dengan topik yang mau kita bicarakan, kita diskusi sebelum ini tiba-tiba opening closingnya yang sudah standar gitu, atau kita nggak usah bikin standar, cair aja kali ya. Lama-lama ntar bukan politik lagi, tapi komedi. Janganlah. Politik kita tuh komedi, jadi jangan kita nambahin komedinya, kalah lucu sama politik kita. Jadi kita jangan bikin talk show, podcast yang komedi. Soal politik. Iya. Karena panggung politik itu lebih lucu daripada podcast. Iya, berarti panggung politik yang terjadi. Iya. Itu lebih lucu dari komedi apapun yang mau kita bikin, podcast apapun yang mau kita bikin gitu loh. Jadi jangan. Mereka lebih lucu. Politisi kita lebih lucu daripada kita ngapain gitu loh. Stand up komedi buat para politisi yang sudah lucu gitu loh. Nah, lebih baik kita ikut tertawa bersama sekalayak rakyat. Tadi aku bilang anjay. Boleh nggak sih Mas ngomong anjay di sini? Gue udah deh. Lanjut Mas, tadi ngomongin komedi nih Mas. Tapi kita nggak akan ngomongin komedi. Kita ngomongin tentang tragedi. Ini tragedi. Mari kita simpulkan. Hidup itu tragedi atau komedi. Oke, lanjut nih Mas. Hari ini kita bakal ngomongin tentang manuver politik beberapa partai menjelang lengsernya berakhirnya pemerintahan Jokowi periode kedua. Lengser itu seakan-akan dipaksa turun, ini memang waktunya 20 Oktober memang harus turun. Berakhirnya pemerintahan. Pergantian pemerintahan. Betul. Pakai bahasa tuh yang enak gitu loh, Vi. Jangan ikut gaya-gaya medsos gitu loh. Gimana ya? Ya udahlah, kecelek. Ya gimana? Jadi isu apa nih yang mau kita diskusikan? Ini Mas, tentang manuver parpol tadi ya. Jadi kan sebelum Pak Prabowo Gibran menjadi presiden kita di masa mendatang nih. Beliau ini kan sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai politik untuk menunjang pemerintahan dia. Nah, memang dari semua partai yang sudah partai parlemen partai yang masuk ke parlemen itu hanya satu parpol yang belum menunjukkan sikap, yaitu PDIP kan. Yang lain tuh udah oke Mas, bakal gabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tapi kemarin sore itu ada pernyataan menarik dari pernyataan terbaru nih. Iya, kemarin Selasa sore ya di kompleks parlemen tuh Bu Puan bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk bergabung ke kabinet Prabowo Gibran gitu. Nah, itu menarik sih. Ya, PDI Perjuangan siap bergabung atau kemungkinan besar memberikan sinyal atau memberikan sinyal siap bergabung ke pemerintahan. Nah, ini apakah bisa diterjemahkan memang benar-benar akan seperti itu gitu loh Mas, akan bergabung atau gimana Mas? Menurut saya malah justru yang sekarang jelas malah PDI Perjuangan dibanding partai-partai yang lain sudah bergabung. Jelas. Jadi dibanding partai-partai yang lain sudah menyatakan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran, dan tinggal PDI Perjuangan yang belum menyatakan sikap resmi. Tapi justru dari sikap gestur politik ya justru PDI Perjuangan yang paling siap mendukung Prabowo, pemerintahan Prabowo di 2024-2025 dibandingkan partai-partai yang lain yang sudah menyatakan siap berkoalisi, terutama partai-partai yang baru ya, atau partai-partai yang ini. Jadi saya merasa justru karena buat saya melihat bahwa secara genuine Partai Gerindra membutuhkan PDI Perjuangan. Kenapa? Untuk pemerintahan ke depan. Kenapa tuh Mas? Ya karena dari pendekatan kepartaian, dua partai ini, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, punya platform ideologi yang kurang lebih sama, ya. Program-program partai itu ya partai yang nasionalis, kemudian paham kerakyatannya, gimana itu
platform ideologi partai, dan itu relatif banyak kemiripan ya. Terus dari sisi ketokohan partainya, kepemimpinan partai, itu kan ada kedekatan personal antara Bu Mega dan Pak Prabowo, ada kedekatan historis keduanya, dulu pernah menjadi pasangan Mega Pro Capres dan Cawapres. Jadi memang dari sisi kepartaian, ketokohan, kemudian kesejarahan, Gerindra dan PDIP memang selayaknya lebih pas secara chemistry untuk bekerja sama secara politik ke depan. Saya melihat lebih kepada itu, bahwa sekarang secara formal memang PD Perjuangan masih berada di luar pemerintahan dan sudah memberikan sinyal. Saya melihat bahwa sinyal itu dibaca sebagai lebih merasa ada semacam kenyamanan chemistry ketika Gerindra dan PD Perjuangan itu bekerja sama sebagai satu koalisi. Bukan pertama-tama siapa mengambil posisi di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Jadi saya melihat lebih sikap PD Perjuangan yang lebih membuka diri untuk bekerja sama dengan Gerindra, bukan pertama-tama untuk kemudian berkoalisi dengan pemerintahannya, karena memang tadi faktor-faktor platform, kemudian garis ideologi partai, kedekatan personal, historis, visi misi partai itu banyak kecocokan. Ibarat dua sejoli itu cocok memang. Teman yang lama bertemu. Iya, dalam sejarahnya memang lebih ada beberapa banyak peristiwa kontestasi antara PD Perjuangan dengan Gerindra ya, 2 kali pilpres, 3 kali pilpres bahkan di pilkada segala macam. Tapi justru kalau dari basis konstituen partai segala macam, ya justru pemilih Gerindra, pilih PD Perjuangan itu banyak ada irisannya soal bagaimana kalau konstituen yang nasionalis, visi misi platform partai segala macam itu banyaklah irisan. Dan memang ketika partai, tapi bukan kemudian mengambil ceruk yang hampir sama ya, tetapi ini kesamaan itu yang membuat chemistry justru bisa nyambung. Makanya ketika ada pernyataan Mbak Puan itu lebih pada ya kita banyak kecocokan sebenarnya. Ya sebenarnya kan soal waktu saja ketika kita harus melakukan kerjasama. Kalau dari sisi kecocokan kita sudah, tapi soal waktu kapan resminya kita lebih pada di persoalan itu ya, bagaimana menyikapi kondisi-kondisi bangsa, bukan pertama-tama kemudian nanti bergabung di pemerintahannya, dapat posisi kursi atau segala macam. Tapi kalau kita lihat sikap resmi hasil rekomendasi PD Perjuangan dari Rakernas bulan Mei itu ya, itu sebenarnya soal bagaimana menyikapi tantangan global, persoalan-persoalan fiksi kenegaraan kebangsaan ke depan, bagaimana menyikapi pertantangan bangsa ke depan, sebenarnya ada tone yang sama antara PD Perjuangan sama ada irisan tadi. Irisan. Makanya tapi ini kan kita melihat secara normatif, secara ide, secara gagasan. Tapi memang secara praktis memang tinggal dipublikasikan saja pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Tinggal dipublikasikan saja, karena menurut informasi kan memang sudah ada pertemuan empat mata antara Prabowo dan Megawati. Tapi belum tahu. Itu pertemuan tertutup, memang pertemuan tertutup. Informasinya dari saya beberapa yang saya dapatkan, informasi sudah ada pertemuan, sudah terjadi sekitar pilpres, pasca pilpres itu antara Megawati dan Prabowo. Pertemuan sekarang ini yang nanti sebelum pelantikan 20 Oktober itu hanya pertemuan depan panggung saja, publisitas. Tapi di belakang panggungnya sudah terjadi pertemuan, artinya sudah ada kesepemahaman soal bagaimana pemerintahan ke depan, menyikapi kondisi-kondisi politik mutakhir, soal demokrasi, konstitusi kita, seperti apa. Tapi itu kalau di internal PDIP sendiri itu ada perpecahan gitu nggak sih Mas? Perbedaan pendapat lah gitu antara bergabung atau tidaknya PDIP ke Prabowo gitu. Soalnya kan memang cukup keras ya. Aku ngerasa waktu itu PDIP kelihatannya berani gitu kan untuk berdiametral dengan Prabowo Gibran yang pada saat itu didukung oleh partai-partai seolah-olah mereka permisif dengan adanya penyimpangan konstitusi segala macam gitu loh Mas. Nah, dengan adanya
latar belakangnya seperti itu, terus ngelihat sikap Bu Puan sekarang yang terlihat terbuka, apakah akhirnya membuat internal itu ya sikap diametral PDI Perjuangan yang berbeda itu bukan pertama-tama dengan kandidasi Prabowo menjadi capres, terlepas dengan cawapresnya siapapun, ya. Jadi tidak ada sikap politik saya pikir dari awal PDI Perjuangan yang menentang kemudian kontra terhadap proses kandidasi Pak Prabowo sebagai capres di 2024. Ini. Tapi yang dikritisi, yang secara diametral dihadapi head to head, yang kemudian sikap kritis PDI Perjuangan yang secara diametral berbeda, seakan-akan berhadapan, itu kan soal bagaimana proses pemilu 2024 kemarin, soal pengangkangan pembegalan konstitusi, proses terstruktur sistematis dan masif, dan kemudian soal bagaimana pengakalan demokrasi, soal autokrasi, soal legalisme, proses pengakalan hukum, ya legalisme autokrasinya, bagaimana hukum digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Tapi tidak kemudian soal kandidasinya Pak Prabowo, artinya lebih ke menyoroti bagaimana proses secara subjek lebih kepada posisi Gibran sebenarnya, dan lebih pada posisi Prabowo Pak Jokowinya. Jadi saya lebih itu, saya melihat lebih pada itu ya, lebih tidak ada statement dari soal bagaimana menyerang kandidasi capres Prabowo, bahwa kemudian ada serangan kemudian seakan-akan diasosiasikan kepada kandidasi cawapres, iya. Tapi kan lebih pada karena prosesnya yang kemudian dianggap mengangkangi konstitusi dan kemudian mengakali demokrasi, lebih ke sana. Makanya ketika sekarang sebenarnya saya melihat, apalagi sudah ada pertemuan Mega dan Prabowo di belakang layar, di belakang panggung, ya, apalagi nanti diteguhkan dengan pertemuan Megawati Prabowo di depan panggung, lalu sekarang didahului pernyataannya Mbak Puan bahwa tidak tertutup kemungkinan PDI Perjuangan bergabung. Itu kan sebuah sinyal-sinyal positif bahwa sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada halangan, tidak ada luka, tidak ada ganjalan itu terhadap Prabowo antara Megawati dan Prabowo, antara PDI Perjuangan dan Gerindra. Nah, ini efeknya gimana, Mas? Soalnya kan Mas tadi sempat singgung juga kan soal segitiga kekuasaan itu, Mas, antara Bu Mega, Prabowo sama Jokowi. Nah, ketika misalnya PDIP itu akhirnya pemutusan untuk bergabung ke Prabowo, itu nanti gimana, Mas? Jadi saya melihat bahwa kalau soal posisi definitif dia di pemerintahan, ya kan mendukung Prabowo bukan berarti kemudian masuk dalam pemerintahan, tapi pernyataan PDI Perjuangan selama ini, kemudian pernyataannya Bu Mega, terakhir Mbak Puan seperti itu kan lebih memberikan dukungan untuk bagaimana Prabowo sebagai presiden ke depan. Tetapi saya melihat bahwa menarik juga ketika kemudian ada statement, ketika ini kan ada statement Pak Prabowo yang mengatakan bahwa kepada kader Partai Gerindra, ya jangan jangan silakan tinggalkan saya. Kalau saya salah tinggalkan saya. Jadi Pak Prabowo di depan kader Partai Demokrat, ya. Kemarin juga tuh, Mas. Ya belum lama kemarin ya. Iya. Jadi waktunya hampir bersama dengan pernyataannya Mbak Puan bahwa PDI Perjuangan siap bergabung pemerintahan, siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo. Lalu ada pernyataan Prabowo, entah itu nyambung atau tidak, tapi dalam politik kan itu kita baca dalam konteks yang sama ketika Pak Prabowo mengatakan tinggalkan saya kalau saya salah. Jadi seorang Prabowo Subianto itu yang mengatakan saya memegang teguh soal integritas, dedikasi kepada kebenaran, pada demokrasi, pada konstitusi. Jadi kalau saya salah tinggalkan saya. Jadi dukungan pada Prabowo bukan persoalan loyalitas Anda sebagai kader kepada saya. Jadi bukan melulu loyalitas. Loyalitas itu bisa membabi buta. Loyalitas itu bukan pada tokoh, tapi pada ketokohan, pada nilai-nilai. Ya, itu yang kemudian ditekankan Pak Prabowo. Artinya kalau saya salah, tinggalkan saya. Kalau saya keluar dari jalan kebenaran, jalan demokrasi, jalan konstitusi, tinggalkan saya. Itu saya membacanya itu secara bersayap. Ke dalam internal partai itu ya yang paling utama itu soal bagaimana integritas, dedikasi, baru loyalitas.
ya, integritas sebagai seorang politisi, bagaimana menjunjung tinggi kebenaran dan nilai-nilai. Ini kan persis menjawab bagaimana problem krisis nilai dan etik hari ini para politisi kita, demokrasi kita. Ancaman terbesar demokrasi kita hari ini ketika demokrasi etik, nilai, kehilangan etika dan moral, itu berarti ketekan roh. Seperti raga, kehilangan jiwa apa roh, hanya raga-raga kosong, jasmani atau badan-badan kosong saja. Jasmani kan? Ya, robot-robot saja, aktor-aktor demokrasi, tetapi kemudian kehilangan rohnya itu pada nilai, pada prinsip, ada etika. Nah, Prabowo mengatakan yang paling utama itu integritas. Bahkan saya pun ketika saya salah, ketika saya tidak benar, tinggalkan saya. Ketika saya menanggalkan integritas saya, tinggalkan saya. Baru kemudian dedikasi pada nilai, pada prinsip, ya kan? Baru loyalitas bagaimana loyalitas kepada Prabowo, kepada partai. Jadi itu yang mengatakan bahwa ke internal prinsip-prinsip nilai, integritas, dedikasi, loyalitas. Tapi secara eksternal, ketika loyalitas itu tidak kaku, tidak semu, tidak membabi buta. Ya, ada tokoh yang kemudian mungkin menyimpang dari kebenaran, ya, keluar dari tidak punya dedikasi, tapi para pengikutnya, para pengagumnya itu punya loyalitas yang membabi buta. Kayaknya aku tahu deh. Banyak pengikut. Ini kan bukan membandingkan. Saya coba membaca bahwa ketika Pak Prabowo ngomong itu kan nggak bisa dilepaskan dari konteks. Iya. Pak Prabowo menekankan, mulai hari jangan ikuti saya atau tinggalkan saya ketika salah. Ya, ada tokoh lain yang hari ini yang dalam penilaian publik, penilaian banyak orang itu salah. Ya. Tapi pengikutnya sangat setia, sangat loyal. Itu salah, Jokowi, melanggar hukum, melanggar konstitusi. Saya tidak mengatakan begitu. Kalau Pak Mahfud MD mengatakan Mulyono. Itu dua orang yang sama. Nah, ya beda lah. Oke, lanjut. Joko Widodo itu Presiden Republik Indonesia. Kalau Mulyono itu dulu adalah nama lain dari Nama lain? Iya, nama lain. Ya. Ini belum presiden saat itu. Nobody. Bukan siapa-siapa, warga negara biasa. Mulyono itu seorang warga negara biasa. Nah, teman, makanya narasi, ketika muncul narasi publik soal Mulyono sebagai alter egonya Jokowi, itu Pak Jokowi kan mengatakan, ini publik, masyarakat itu ketika sudah ada muncul sebuah satir, ego, itu kan ketika orang masyarakat sudah pada menggunakan bahasa yang satir, berarti bahasa-bahasa vulgar itu sudah tidak mencukupi, sehingga butuh bahasa-bahasa yang kemudian simbolik, satir. Karena itu lebih menohok. Itu kan makanya mengapa bahasa seni, bahasa sastra itu lebih tajam dari bahasa prosa. Persis karena bahasa naratif, ya. Persis karena memang bahasa yang sifatnya simbolik, ya. Bahasa itu punya imajinatif, apalagi satir, persis di dalam ketika ruang kebebasan itu tidak didapat atau justru satir itu menjadi lebih seksi dan lebih eksistensialis begitu kan, lebih eksis, lebih mengena. Makanya ketika saya melihat di luar benar salahnya fakta objektif, fakta sejarah, faktual dan realitas objektif tidaknya soal eksistensi Mulyono dan dan Joko Widodo, saya tidak mengerti. Tapi bahwa ketika muncul itu kan sebuah satir dari sebuah kemarahan, kemuakan atau sindiran-sindiran itu ketika orang sudah pada satir, sindiran itu kan sudah di luar benar atau tidaknya, objektif atau tidaknya. Makanya saya menarik ketika Pak Prabowo sampai pada statement itu. Dan kemudian Mbak Puan mengatakan seperti itu. Itu sesuatu yang tentu ada konteks yang bisa kita. Artinya apa? Pak Prabowo sadar atau tidak itu semacam sadar atau tidak ketika mengatakan ketika mengatakan tinggalkan saya ketika saya salah, artinya Pak Prabowo ingin publik, masyarakat, walaupun dibicarakan kepada kader, mengawal atau memastikan bahwa Pak Prabowo itu tetap menjaga marwah
ya, marwah. Ya, karena persis ada tokoh lain yang mungkin dipandang, dinilai, dipersepsi tidak menjaga marwah. Soal integritas tadi. Integritas itu artinya apa? Integritas itu artinya satu kata, pikiran, tindakan. Ya, satu kata, pikiran, bicara dan tindakan. Jadi antara pikiran, hati dan budi, ucapan mulut, ya, dan tindakan itu satu. Nggak pikirannya A, ngomongnya B, kelakuannya C. Integritas kan di situ. Seorang pemimpin ada pada integritasnya. Nah, Pak Prabowo memastikan sebagai pemimpin yang berada di tahta kekuasaan sangat tergoda untuk menanggalkan integritas. Apalagi belajar dari tokoh lain yang memang kemudian integritasnya kemudian sekarang menjadi sorotan kuat publik. Pak Prabowo mengatakan, kalau sekarang kan mengatakan dalam bahasa lain ya, seakan begini. Kalau mengatakan dalam bahasa di depan kader kan, kalau saya salah tinggalkan saya. Dalam bahasa panggung dramaturginya dikira-kira kalau saya seperti dia, seperti tokoh itu, tinggalkan saya. Ya seakan-akan mengatakan begitu. Karena ini kan kok tentu Pak Prabowo bicara itu ada sebuah teksnya Pak Prabowo, narasi itu tentu dalam konteks. Jadi kan kalau saya salah tinggalkan saya. Atau dia sekarang mengatakan, saya mau dalam bahasa lain mengatakan, kalau saya seperti dia, ya, kalau saya memperkaya diri dan keluarga, kalau saya menjadi budak kekuasaan, saya melanggar etika, moral, melanggar konstitusi, demokrasi, kalau saya memperkaya dinasti dan keluarga saya, kalau saya seperti dia, atau kalau dalam bahasa netizen sekarang, kalau saya seperti Mulyono, tinggalkan saya. Seakan-akan ingin mengatakan begitu. Jadi ini justru saya makas publik terlepas siapa Mulyono, siapa Jokowi, ada kaitan tidak, tapi kan narasi kuat di publik sekarang. Jadi sekarang kan Pak Prabowo mengatakan kalau dalam bahasa netizen, kalau saya seperti Mulyono, tinggalkan saya. Jadi ini sebuah garansi mengatakan, jadi kita semacam mendapat garansi dari Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo tidak akan menjadi seperti Mulyono. Seakan-akan begitu ya. Ini dalam konteks dalam narasi publik ya. Ya, jadi seakan-akan Pak Jokowi mengatakan begitu. Pak Prabowo mengatakan seperti itu. Iya. Tapi aku penasaran nih, Mas. Aku akan lebih lega mungkin kalau misalnya Pak Prabowo senegarawan itu ya. Kalau misalnya memang yang dimaksud negarawan. Senegarawan itu. Nah, aku penasaran yang dianggap salah menurut Pak Prabowo itu seperti apa gitu. Jangan-jangan yang menurut dia salah ternyata yang menurut dia benar tuh ya belum tentu kata orang benar kan. Ya. Gitu. Misalnya bisa jadi kalau kata gue mah bener lah, suruh siapa lu ninggalin gue, misalnya gitu Pak Prabowo-nya. Itu nggak salah kok menurut aku, kenapa menurut kalian salah ninggalin saya gitu. Tentu referensinya adalah kalau soal kebenaran, ya integritas. Ya, integritas itu setia pada kebenaran, satu kata, pikiran dan tindakan. Ya, kemudian dedikasi, itu kan bagaimana dedikasi itu kan kita setia pada nilai yang kita pegang. Dedicate itu kan setia. Apapun terjadi berpegang teguh setia pada nilai yang kita pegang, pada prinsip. Ya, loyal itu bagaimana kita menjaga kesetiaan pada tokoh, pada institusi, yang gitu kan. Nah, kalau soal sebuah nilai itu tidak relatif. Tentu dalam nilai kita bicara kebenaran, nilai demokrasi, nilai kebebasan, nilai demokrasi misalnya, nilai hak asasi, nilai kebebasan berpendapat, nilai-nilai demokrasi. Itu kan rujukannya bukan nilai yang sifatnya personal, tapi publik. Jadi referensi soal integritas itu pertanda integritasnya pada nilai-nilai kepublikan. Republik tadi, nilai publik. Referensinya kan akhirnya bukan sifatnya personal atau menjadi nilai-nilai rujukannya relatif menurut perspektif mana, tidak. Tapi menurut referensi publik. Atau menurut acuannya adalah nilai yang sifatnya universal. Yang namanya kebenaran. Ya kalau kita bicara nilai-nilai demokrasi, etika, moralitas itu universal. Ya. Iya, universal atau mengacu pada nilai-nilai publik, keadilan publik, kenyamanan publik, prinsip-prinsip publik. Jadi nggak bisa perspektifnya soal bagaimana problem etik dalam pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi itu jelas, itu terjadi. Bagaimana
pengakalan konstitusi, mahkamah keluarga dan mahkamah kakak dan mahkamah adik. Itu memang faktanya terjadi begitu, bahwa aktor politik di belakangnya kita ya silakan, itu masih debatable, tetapi faktanya terjadi sebuah putusan mahkamah kakak dan sebuah putusan mahkamah adik, itu di luar formalnya proses seperti apa, itu secara substansi, secara material. Formalnya kan dengan semuanya oke lah, itu bisa ditanggal, tapi secara substansi, secara material itu salah putusannya. Bahwa Mahkamah Konstitusi membuat sebuah term baru, harusnya penafsir, tapi bukan menambah aturan baru atau norma baru. Kan substansinya itu salah, bukan soal formanya campur tangan inilah intervensi lah. Oke lah, kita tanggalkan dulu lah. Makanya namanya nilai kebenaran, integritas itu universal dan rujukan pada nilai-nilai publik yang bisa diafirmasi secara publik. Jadi nggak punya perbedaan itu menurut saya salah, menurut Anda benar nggak? Ya bukan menurut Anda, bukan menurut saya, bukan menurut dia, tapi menurut ukuran publik, kepublikan tadi. Karena itu, makanya ya nggak. Makanya sekarang yang menjadi menarik adalah kenapa Pak Prabowo mengatakan itu? Karena persis ada sebuah kondisi ada sebuah konteks. Ada sebuah tesis ya, ada sebuah tesis yang berbeda antara sosok Pak Prabowo dan sosoknya Pak Jokowi. Ya, tesis yang berbeda, atau tidak tesis, semacam asumsi atau perasumsi. Dulu asumsi dan persepsi. Ya, tesisnya adalah asumsi persepsi bahwa Pak Jokowi ketika 2014 ini kan wong cilik, presidennya rakyat, ya, sangat demokratis, ya, pro rakyat, sangat demokratis, pembela wong cilik, belusukan, ya, bahkan sebuah mesias. Ini bukan siapa-siapa, Ratu Adil. Itu banyak sebuah sosok harapan ideal, asumsi, persepsi yang ditempatkan pada sosok seorang Jokowi di 2014, bahkan ketika di Jakarta 2012, ketika di Solo, media darling, disukai, belusukan, segala macam. Ini sosok pembaharu, sang pembebas, mesias dalam politik kita, demokratis, terbuka, open, mendengarkan, merangkul semua. Itu tesis atau tesisnya atau asumsi atau persepsi titik berangkat seorang Jokowi. Tapi bandingkan kemudian dengan titik akhir destinasinya, terminalnya. Terminalnya di menjelang akhir masa jabatannya, menjelang turun pemerintahannya, itu kan yang terjadi seluruh antitesa semua. Malah jadi antitesa dari asumsi, dari persepsi dan asumsi atau harapan. Seorang Ratu Adil kah, atau seorang yang belusukan kah, semua. Jadi bagaimana dia kemudian komitmen yang terhadap demokrasi, terhadap konstitusi, terhadap kesederhanaan, terhadap nepotisme, anti dinasti, anak tidak terlibat di politik. Itu kan sekarang orang membuat komparasi soal dia pernah ngomong soal integritas. Bukan hanya persoalan omongannya mencela-menceli atau tapi soal integritas membandingkan. Akhirnya jadi titik berangkat Pak Jokowi adalah sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang positif sebagai Ratu Adil, orang belusukan, orang cilik, penyelamat, ya. Tapi endingnya, terminalnya itu kan banyak sekarang yang terjadi adalah sosok Pak Jokowi dibilang Mulyono, kemudian anaknya mau Gibran, mau Kaisang, mau mantunya, itu di media sosial itu terjadi semacam pendegradasian, pembunuhan karakter, serangan politik yang sangat luar biasa. Jadi ibaratnya itu Pak Jokowi berangkat dengan nama baik, dengan kehormatan dan nama baik, tapi berakhir sekarang dengan sebuah krisis nama baik dan krisis kehormatan. Ya, bukan saya tidak mengatakan bukan kehilangan nama baik dan kehormatan, tapi ada krisis nama baik dan krisis kehormatan. Untuk tidak mengatakan bahwa ini kehilangan nama baik dan kehilangan kehormatan. Saya tidak mengatakan itu. Berangkat dari sesuatu yang baik, terminalnya buruk. Berangkat sekarang Pak Prabowo
Pak Prabowo itu dalam kacamata pro demokrasi, pegiat demokrasi, ya, itu kan justru framingnya, ketokohannya negatif. Iya. Militer lah, anti demokrasi, otoriter, segala macam. Pelanggar HAM, itu semua atributnya negatif. Iya. Kalau Pak Jokowi atributnya positif semua. Pak Prabowo itu atributnya di kacamata teman-teman pegiat pro demokrasi, pegiat HAM itu kan negatif semua. Militer, anti demokrasi, pelanggar HAM. Iya. Ya. Tetapi dia nanti terminalnya terminalnya apa? Ya? Kalau Pak Jokowi titik berangkatnya baik-baik, terminalnya kan sekarang kan ada krisis soal nama baik dan kehormatan itu. Pak Prabowo itu kan punya beban karena dia atribusinya negatif semua. Karena dalam kacamata pro demokrasi ya, pelanggar HAM, dia punya beban itu. Makanya ketika mengatakan mungkin I'm statement, ketika saya seorang negarawan, saya sudah cukup dengan diri saya tidak punya apa-apa lagi. I'm the patriot, I'm statement, seorang negarawan, sudah cukup dengan dirinya. Maka tadi mengatakan, itu adalah statement seorang Prabowo yang mungkin harus kita kawal, kita tagih, sebagaimana seorang negarawan. Kalau saya salah, tinggalkan saya. Ya, saya akan mengatakan dengan bahasa lain, saya memang dibilang anti demokrasi, pelanggar HAM. Tapi saya akan buktikan bagaimana komitmen saya pada demokrasi, komitmen saya pada HAM, komitmen saya kepada nilai moralitas kebaikan publik. Nah, ini kan men-challenge. Kalau dulu Pak Jokowi berangkat dengan titik berangkatnya seperti itu, ternyata berubah. Terminalnya tidak sesuai harapan. Banyak kekecewaan. Dan sekali dalam kacamata pro demokrasi, bukan dalam kacamata bucin atau para follower atau loyalis Pak Jokowi ya. Tapi kacamata umum banyak kekecewaan. Jadi berangkat dengan happy, dengan euforia, kegembiraan, atribut yang positif, tapi kemudian jadi negatif. Pak, untuk kelompok yang sama, ini kan atribut Pak Prabowo buruk. Semua. Nah, ini dia itu ketika mengatakan itu, doakan saya amanah. Ya, saya tidak seperti yang dikatakan itu. Dan justru ini kan sebuah challenge, ada tantangan atau kita bisa men-challenge kepada Pak Prabowo untuk membuktikan. Ini makanya sekarang yang paling penting bukan persoalan bagaimana, bukan lagi menghakimi seorang Prabowo atau menjudge. Jadi bukan soal prejudice. Oke, tinggalkan itu. Apapun dia presiden kita, presiden Republik Indonesia. Tapi mari kita kawal. Persis dari pernyataan beliau, kalau saya salah, tinggalkan saya. Salahnya itu apa? Ya, kalau kalau dia meninggalkan demokrasi, dia mengkhianati konstitusi, dia meninggalkan etika, kebenaran, integritas, moralitas, dia mengatakan tinggalkan saya. Itu pesan. Tolong saya diingatkan, saya dikawal, sehingga harap atribut hal negatif tadi yang melekat pada saya, persepsi, atribut, asumsi itu akan saya bikin antitesanya di belakang, di terminal. Pak Jokowi kan mengatakan kan titik berangkatnya tesa dan antitesanya kan itu kan jadi antitesa. Endingnya Pak Jokowi ini kan seperti antitesa dari tesisnya adalah titik berangkatnya. Karena tesisnya titik berangkatnya Pak Prabowo ini, tantangan buat Pak Prabowo dan kita semua bagaimana memastikan supaya nanti juga terjadi antitesanya, tapi berkebalikan. Ya, Pak Jokowi itu dari tesisnya baik, ya. Kemudian antitesa menjadi endingnya menjadi terminalnya di antitesanya. Ya, kita berharap dalam semua persepsinya Pak Prabowo ini tesisnya titik berangkatnya atributnya buruk kacamata pro demokrasi, tetapi terminalnya antitesanya yang baik tadi, benar. Dia tidak kita tinggalkan. Tidak kita tinggalkan karena tadi dia tidak salah. Ini kan kalau Pak Jokowi banyak sekarang ditinggalkan orang karena dinilai salah. Dari semua penilaian segala macam. Dari semua yang kecewa, walaupun tetap terbelah, tapi banyak ditinggalkan. Saya melihat ada sebuah kontras posisi dari tesis antitesa tadi. Jadi titik berangkat dan kemudian terminal jadi semacam tesa dan kemudian antitesa. Nah, sintesa kita melihat ini ya sebenarnya
bagaimana tadi soal apa tetap makanya terkait dengan sikap PD Perjuangan tadi, bagaimana sebenarnya lebih pada mengawal, mendukung pada nilai-nilai, pada prinsip-prinsip. Bukan pertama soal mendapat kursi kekuasaan. Nah, pada tataran ide. Tapi tataran praktis, saya melihat bahwa PD Perjuangan akan bergabung ke pemerintahan. Itu, tapi di tengah jalan. Saya udah pernah di tengah jalan, tidak di awal pemerintahan. Bergantung secara praktis tadi relasi segitiga antara Prabowo, Jokowi, dan Megawati. Ini kan apa, triangle, political triangle ini, itu political triangle atau love triangle ini kan segi cinta segitiga atau politik segitiga ini tetap apa saya melihat secara gitu ya? Itu akan jadi variabelnya. Itu variabel itu akan terhenti kapan, Mas, kalau kayak gitu? Apa setelah Pak Prabowo dan Gibran itu dilantik jadi presiden, apakah nanti setelah pelantikan itu Pak Jokowi yang sudah lengser itu tetap akan masuk? Ya, intinya adalah soal power. Ya, di luar, tadi kan kita bicara ideal. Iya, tadi ideal. Pada nilai, tataran nilai, apa namanya yang ideal. Pada tataran praktis ya, apa namanya, kekuasaan itu, politik itu soal power. Power ada di mana? Sekarang kan dalam segitiga politik ini kan kenapa kedekatan Prabowo dan Jokowi? Karena power itu ada di Prabowo sebagai presiden terpilih dan ada di Pak Jokowi masih presiden menjabat sampai 20 Oktober 2024. Nah, power ada di mana? Jadi power itu yang memastikan apa ikatan kekuasaan itu terjadi. Powernya di mana? Power Pak Prabowo sebagai capres dan kemudian jadi presiden terpilih. Powernya ada di Pak Jokowi juga. Power ada di Megawati juga, tapi kan bukan power kekuasaan amati negara, ya kan? Nah, powernya kan, kadar powernya terus berkurang. Nah, nanti pasca 20 Oktober, power itu ada di mana? Apakah Pak Jokowi masih punya power yang sama ketika pasca 20 Oktober? Jelas tidak. Meskipun nanti dia derajatnya turun. Ya, derajatnya kuantifikasinya turun, kualifikasinya turun secara kualitas, secara kuantitas, secara derajat, power itu turun. Seperti apa, derajat power turun. Meskipun ada Gibran. Nah, dan dalam kekuasaan itu juga seperti dalam fisika. Kalau dalam fisika itu berlaku hukum kekekalan energi. Enggak tahu. Bukan anak fisika nih. Anak IPS. Gini gue anak eksa, aku gini sarjana kimia. Tapi Mas Ari aktivis kan dulu. Tapi kan sarjana gue kimia. Gue scientist, gue bukan political chemistry ya. Jadi dalam fisika itu ada hukum kekekalan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Oh iya. Artinya apa? Ketika energi ini sekian watt di energi misalnya lampu ini terpancar, dia misalnya energi 100 kWh, 100 kWh kilowatt hour ya. Dia distribusinya ketika keluar dari sumber energinya 100, dia akan terdistribusi sebagai cahaya, sebagai panas. Yang kuantifikasinya tetap 100. Kalau cahayanya redup, pasti karena memang ada yang menjadi kalor jadi panas. Intinya energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa murah, tapi dia akan bentuknya saja yang kemudian berbeda. Ya, energi matahari yang dari matahari sampai ke bumi itu hanya berubah dan berubah bentuk saja energi. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, itu hukum kekekalan energi. Ya. Aku tahu nonton anime, ya Mas ya. Itu hukum dalam fisika, dalam kimia ada hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Nah, dalam politik ada hukum kekekalan kekuasaan, hukum kekekalan power, seakan-akan begitu ya, menganaloginya. Artinya apa? Power itu tidak kuasa power itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Kalau powernya itu 100, ya, powernya 100 antara sekarang bicara the power ya. Antara Prabowo, Jokowi, dan Megawati, itu mungkin Megawati cuman 20. Sekarang 40 ada di Jokowi.
apa namanya 50 ada di Jokowi, 30 ada di Prabowo misalnya. Kan 100 total. Nah sekarang pasca 2020 Oktober pasti powernya Pak Jokowi turun dong. Dari 50 ke berapa? Ke 20. Nah itu akan berpindah ke siapa power? Ke Prabowo pasti jadi 50 mungkin. Pasti karena dia presiden terpilih. Power akan kuat. Mega akan berapa? Nah jadi beratnya power itu akan terbagi di 3 ini. Seperti lampu tadi. Ya. Lampu tadi kan ada yang menjadi cahaya, ada yang menjadi panas, ada yang sisa di hambatan di kabel atau apa. Jadi total energinya tetap sama karena dari sumbernya sama. Ini tadi makanya dalam kekuasaan juga berlaku hukum kekekalan kekuasaan. Kekuasaan power itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Dia terdistribusi secara merata dan proporsional tergantung existing kekuasaan itu ada di mana. Kalau sekarang jelas kekuasaan itu berpusat masih di Pak Jokowi dominan. Yang proporsional kedua ada di Pak Prabowo, ketiga ada di Megawati. Pasca 20 Oktober itu pasti berubah karena Pak Jokowi bukan lagi presiden, tapi Pak Prabowo, sehingga dominan kekuasaan pasti akan berpusat ke Prabowo. Tapi kan juga sebagian akan terdistribusi ke Gibran juga Megawati. Nah ini kan bicara tokoh sentralnya. Gibran, figuran nggak usah dibilang bicaring. Figuran lagi. Lah ya kan ini bicara tokoh utamanya. Siap. Bicara segitiga segitiga kekuasaan tadi. Jangan bawa anaknya. Kan bicara kekuasaan antara Prabowo, Jokowi, Megawati. Makanya dalam hukum dalam kekuasaan atau power itu power tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi tadi terdistribusi. Jadi akan terjadi keseimbangan baru ketika Pak Jokowi sudah tidak berada di kekuasaan, akan ada keseimbangan baru, kesetimbangan baru. Dominannya kalau dulu kan sekarang apa namanya dominan ke Pak Jokowi, lalu nomor 2, nomor 3 Megawati. Tapi nanti mungkin nomor 1 adalah Prabowo, nomor 2 Megawati, nomor 3 apa namanya Pak Jokowi. Kalau dia dan kemungkinan kalau tidak ada rumah kekuasaan, sanggaan. Iya, nggak ada partai. Itu seperti keris, itu tidak ada warangka, tidak ada wujud, tidak ada pilar kekuasaan yang dipegang, tidak ada rumah naungannya, kekuasaan akan terus menyusut. Tapi BTW ada isu juga kan kalau Pak Jokowi itu mau jadi bagian dari One Team Press, Mas. Nah, One Team Press, sejauh One Team Press tanpa ada kendaraan politik, ya. Ada kendaraan politik yang dipegang oleh Pak Jokowi. One Team Press hanya jabatan formal, tidak punya political vehicle. One Team Press bukan kendaraan politik, bukan political vehicle. Iya. Political vehicle itu partai politik. Tapi masih bisa memberi pengaruh. Ya pengaruhnya dan wakilnya. Iya itu samar-samar saja. Pengaruh itu hanya formalitas saja, happy aja. Tapi tidak bisa memberikan pengaruh politik. Secara power tadi distribusinya tetap akan meredup. Dalam bicara politik itu memang harus ada kendaraan politik, rumah politik, naungan politik, sandaran. Dan itu realnya partai politik. Makanya kalau Pak Jokowi tidak punya partai politik, tidak berada naungan partai politik, setelah 20 Oktober, hanya soal waktu saja itu akan semakin redup. Seperti lampu itu menyala makin redup, nyala itu pelan. Nah, makanya ketika itulah bagaimana nanti relasi Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Oh iya, itu akan seperti apa? Hari ini kan pengambil alihan Partai Golkar, akuisisi kan belum paripurna nih, masih setengah kamar. Iya, Nasib Pak Bahlil apakah juga nanti akan kuat pasca 20 Oktober belum tentu. Iya sih. Karena memang bedakan Pak SBY saja yang punya partai politik gitu kan pengaruhnya juga kurang. Iya. Nah, cuma jadi Bu Mega walaupun tidak ada di kekuasaan, dia punya ketua umum partai politik dan partai politik pemenang pemilu. Makanya di luar historisitas, kedekatan pribadi, ya, kesamaan platform, ketokohan yang tadi kita bicara di awal. Secara politik, power itu Mega pegang power, ada power di Megawati. Makanya itu secara alamiah ketika Pak Jokowi sudah tidak berkuasa itu akan terdistribusi
sebagian powernya Pak Jokowi secara teori kekuasaan ya, teori power berdasarkan tadi kekekalan energi, hukum kekekalan power tadi akan terdistribusi sebagian besar ke Prabowo dan kemudian akan ke Megawati. Makanya di luar tadi kesamaan platform ideologi kedekatan itu bicara relasi power, eksistensi power. Ya memang pasca 20 Oktober itu power terpusatnya itu bukan lagi di Jokowi dan Prabowo, tapi ada di Prabowo dan Megawati. Nah, itulah kemudian mengatakan makanya keniscayaan buat Gerindra, buat Prabowo kalau PD Perjuangan berada di luar pemerintahan ini posisi oposisi yang kuat. Makanya bagus bergabung di pemerintahan. Di luar tadi ideologi, platform, kesamaan. Ya lebih baik partai-partai kecil itu sudah di luar kekuasaan. Kalau memang masih pada komitmen pada check and balances ya. Nah, aku baru pengen nanya itu, iya. Ya? Ya partai-partai kecil saja. Yang ya mungkin ya. Itu. Ya, atau jangan-jangan nanti posisi Golkar akan dimainkan sebagai partai keluar kekuasaan misalnya. Atau partai Demokrat atau partai lain. Dan rakyat mungkin akan lebih berat untuk. Ya karena secara real politik tadi, secara power lebih enak, lebih secara politik kan, secara politik dan power memang lebih dengan PDIP karena Megawati pegang power yang kuat. Ya pemenang pileg. Iya, jadi makanya pernyataan Mbak Puan bahwa PD Perjuangan akan bergabung ke pemerintahan itu karena sebuah keniscayaan. Kalau secara logis, secara rasional buat Partai Gerindra yang merangkul PD Perjuangan. Sebagai tadi distribusi powernya kan dominannya nanti akan ke depan ini dominannya gravity of powernya, center of powernya ada di Prabowo, tapi kemudian kedua ada di Mega. Betul, kalau misalnya kayak gitu ya partai-partai yang lain ya mungkin misalnya PKB bisa jadi oposisi atau apa, silakan. Ini tinggal nanti kalau Pak Prabowo masih punya komitmen pada demokrasi, berikan ruang untuk partai-partai oposisi supaya ada mekanisme check and balances. Jangan 100% kekuatan partai politik di situ semua ada di koalisi pemerintah, atau kita masih punya peluang partai-partai non parlemen. Jadi kalau memang itu nggak parah, ya sudah masyarakat sipil sendiri untuk melakukan kontrol check and balances bersama. Ya bagaimana kita memusingkan partai-partai parlemen. Jadi saya pikir kalau Pak Prabowo dalam koridor tadi kalau saya salah, ya tinggalkan saya, kita cuma harapan Pak. Oke Pak Prabowo satu sih kan merangkul semuanya untuk membangun bangsa ini butuh. Iya, tapi bukan berarti alih-alih merangkul semua kekuatan politik, tapi kemudian meniadakan fungsi kontrol, fungsi check and balances. Kalau beliau masih punya komitmen pada demokrasi, berikan ruang kepada kekuatan kontrol check and balances dari kekuatan partai politik sebagai kekuatan politik formal untuk sebagai partner dari masyarakat sipil dan media untuk melakukan kontrol kepada pemerintahan Pak Prabowo. Justru disitulah pesan Prabowo menjadi relevan. Kalau saya salah, tinggalkan saya. Tapi kan sebelum saya salah, kalau saya salah, ingatkan saya. Kan dalam bahasa lain kan itu kan, kalau saya salah, tinggalkan saya, itu kan udah derajatnya tinggi, call tingginya. Kalau saya salah, tinggalkan saya. Tapi call sedangnya kan, kalau saya salah, ingatkan saya. So, kalau saya salah, ingatkan saya, instrumennya apa? Ya, itu adalah fungsi check and balances, fungsi pengawasan, fungsi kontrol. Disitulah demokrasi yang sehat bisa berjalan. Nah, makanya statement Pak Prabowo itu tentu punya makna, punya yang relevan untuk bagaimana sebenarnya kita menagih. Pak, kalau ngomong itu artinya ini, konsekuensinya. Nah, jadi kalau saya salah, tinggalkan saya. Jangan basa-basi ya? Jangan basa-basi. Jangan jargon, jangan basa-basi Pak Prabowo. Kalau Bapak salah, Bapak siap diingatkan. Karena kalau salah, tinggalkan. Kalau Bapak cuma diingatkan, nggak apa-apa dong. Tapi tolong fungsi untuk mengingatkan penguasa, fungsi kontrol, check and balance itu tetap dijalankan, diberikan ruang. Nah, itu yang kemudian saya persatuan untuk pembangunan nasional, yes. Tapi kontrol pada demokrasi, check and balance itu adalah syarat perlu untuk bagaimana demokrasi bisa berlangsung dengan baik. Untuk juga fungsi kontrol Pak Prabowo tadi untuk mengatakan kalau Bapak salah, tinggalkan saya. Kami tidak akan langsung meninggalkan Bapak. Kalau Bapak salah,
kami akan mengingatkan Bapak, dan kami tidak akan pernah bosan mengingatkan Bapak. Dan jangan kami dipresi, jangan kami ditindak, jangan ditekan ketika kami mengingatkan Bapak. Jangan dihilangkan. Jangan kami apalagi dihilangkan paksa. Jangan begitu. Jangan diculik, Pak. Ya, tapi makanya ini sebenarnya kita mengatakan ini sebenarnya statement Pak Prabowo di depan kader Partai Gerindra, karena kemudian juga digulirkan ke publik, didengar publik. Ya tentu menjadi pesan publik juga, bukan pertama-tama pesan untuk kader Partai Gerindra, tapi pesan juga kepada publik, kepada masyarakat. Dan semoga ya tetap pemimpin kita amanah dan punya integritas. Satu kata, satu pikiran, kata dan perbuatan. Sehingga kita jadi supaya presiden mendatang, kita menitipkan berharap make a wish ya, kalau kita bicara nanti 2020 Oktober itu make a wish supaya kita mengharapkan Pak Prabowo sebagai presiden negarawan. Amin. Nah itu. Emang di hiruk pikuk gini kita berharap pada Prabowo. Oke. Harus adil sejak dalam pikiran. Iya, kita harus adil sejak dalam pikiran. Nah, kita harus adil sejak dalam pikiran. Kita harus adil sejak dari pikiran, apalagi dalam perkataan dan tindakan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan pernah letih mencintai Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Indonesia.